Selamat pagi, perkenalkan saya Fiorella Stefani dari kelas RA1, Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai telemedicine dan telehealth. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yaitu kita dapat memahami konsep dan perbedaan antara telemedicine dan telehealth, serta aplikasi teknologi informasi kesehatan. Di sini kita juga dapat mengetahui tantangan dan hambatan apa saja dalam implementasi teknologi telemedicine dan telehealth. Kita juga dapat mengetahui strategi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari telemedicine dan telehealth. Nah, pengertian dari telemedicine dan telehealth adalah konsep pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan layanan kesehatan dengan jarak jauh. Telemedicine lebih mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk memberikan layanan kesehatan dengan jarak jauh. Sedangkan telehealth ini mencakup lebih daripada itu, di mana penggunaan teknologi yang memberikan layanan kesehatan jarak jauh yang mencakup aspek medis, non-medis, konseling, edukasi kesehatan, mengelola penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dari telemedicine dan telehealth, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki akses pasien terhadap pelayanan kesehatan, memperbaiki efisien pelayanan kesehatan, dan juga mengurangi biaya pengobatan. Dalam lingkup global, telemedicine dan telehealth ini berfungsi untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan yang dimana daerah perkotaan, pedesaan, antar negara berkembang dan negara maju. Penggunaan teknologi telemedicine dan telehealth ini tidak hanya memberikan manfaat kepada pasien, tetapi juga memberikan manfaat kepada tenaga kesehatan dan juga penyedia layanan kesehatan. Telemedicine dan telehealth memungkinkan para tenaga kesehatan untuk mengakses informasi pasien dengan jarak jauh, lalu dapat berkonsultasi dengan spesialis serta mengawasi pasien dengan jarak jauh. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu penyedia pelayanan kesehatan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya dan meningkatkan efisien operasional. Di era pandemi COVID-19, telemedicine dan telehealth merupakan solusi alternatif untuk mencegah penyebaran virus dan membatasi interaksi langsung antara pasien dengan tenaga kesehatan. Dengan teknologi ini, pasien dapat melakukan konsultasi dan juga memperoleh pengobatan di rumah tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Dalam rangka mengembangkan telemedicine dan telehealth, perlu mempertimbangkan faktor-faktornya, yaitu seperti infrastruktur teknologi, penyimpanan data, peraturan dan regulasi, serta keterlibatan masyarakat dan tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth. Nah, teknologi dan aplikasi telemedicine telehealth ini mencakup berbagai teknologi yang termasuk telepon, video conferencing, aplikasi mobile, sensor dan perangkat pengukuran, serta teknologi jaringan, dan cloud computing. Beberapa contoh aplikasi dari telemedicine dan telehealth antara lain: yang pertama yaitu konsultasi dan tindakan jarak jauh, di mana konsultasi medis dapat dilakukan melalui telepon atau video conferencing, sehingga pasien tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. Yang kedua yaitu pengumpulan data kesehatan, di mana teknologi sensor dan perangkat pengukuran dapat dilakukan untuk mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus. Data ini kemudian dapat diakses oleh tenaga medis dan digunakan untuk memantau kondisi pasien, serta memberikan perawatan yang lebih baik dan menganalisis untuk memberikan perawatan dan pengobatan. Yang ketiga adalah aplikasi mobile dan juga platform online. Nah, ini tuh dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan juga manajemen kesehatan. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengakses informasi kesehatan, menjadwalkan janji bertemu dengan dokter, dan berbagi informasi dengan tenaga medis.
Yang keempat adalah telemonitoring, teknologi yang memungkinkan pasien untuk mengetahui kesehatannya sendiri dan mengirimkan data kepada tenaga kesehatan. Lalu data ini diakses oleh tenaga medis untuk mengetahui kesehatan pasien dan memberikan perawatan yang tepat. Tujuan dari aplikasi telemedicine dan telehealth ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, lalu membantu mengurangi biaya perawatan, dan juga meningkatkan efisien sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, selain itu juga teknologi ini dapat meningkatkan kepuasan pasien dan membantu tenaga medis untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih efektif. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi telemedicine dan telehealth. Implementasi telemedicine dan telehealth ini juga memiliki tantangan yang harus diawasi. Yang pertama adalah infrastruktur yang terbatas dalam beberapa wilayah, terutama daerah terpencil. Ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan pasien dengan dokter secara virtual itu sangat terbatas. Ini dapat membatasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu. Yang kedua adalah ketersediaan dan kualitas jaringan. Kualitas jaringan dan kecepatan internet menjadi faktor kunci dalam keberhasilan telemedicine dan telehealth. Tidak semua daerah memiliki akses ke jaringan yang stabil dan yang cepat. Dan masalah ini dapat mempengaruhi pengiriman layanan kesehatan dengan jarak jauh. Yang ketiga adalah masalah regulasi. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan telemedicine dan telehealth ini masih belum seragam di seluruh dunia atau negara. Beberapa negara memiliki persyaratan lisensi dan sertifikasi yang berbeda untuk dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam telemedicine dan telehealth. Yang keempat adalah perlindungan privasi dan keamanan data. Telemedicine dan telehealth melibatkan transfer data medis yang sensitif melalui internet dan juga jaringan lainnya, yang membuatnya rentan terhadap ancaman keamanan privasi pasien. Nah, perlindungan privasi dan keamanan data ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan pasien dan memastikan bahwa data kesehatan mereka tidak dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwajib. Yang kelima adalah keterbatasan aksesibilitas teknologi. Beberapa pasien mungkin tidak memiliki aksesibilitas teknologi yang cukup untuk mengakses layanan telemedicine dan telehealth. Misalnya, pasien mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara penggunaan teknologi tersebut. Hal ini dapat membatasi akses pasien ke layanan kesehatan jarak jauh dan memperumit upaya peningkatan kualitas kesehatan. Selanjutnya adalah materi tentang perbandingan telemedicine dan telehealth dengan sistem informasi kesehatan lainnya. Telemedicine dan telehealth adalah bentuk sistem informasi kesehatan yang khusus menitikberatkan pada pelayanan jarak jauh untuk pasien, berbeda dengan sistem informasi kesehatan lainnya. Contohnya yaitu seperti Electronic Health Record dan Health Information Exchange yang lebih fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan antara penyedia layanan kesehatan. Nah, sedangkan telemedicine dan telehealth itu lebih fokus pada pelayanan kesehatan jarak jauh yang melibatkan teknologi. Selanjutnya yaitu perbandingan antara telemedicine dan telehealth dengan Electronic Health Record dan Health Information Exchange. Yang pertama adalah fokus. Telemedicine dan telehealth lebih fokus pada pelayanan jarak jauh, sedangkan Electronic Health Record dan Health Information Exchange lebih fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan. Nah, yang kedua yaitu teknologi. Telemedicine dan telehealth melibatkan teknologi untuk menyediakan pelayanan jarak jauh. Nah, sedangkan Electronic Health Record dan Health Information Exchange lebih fokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan yang dapat menyimpan dan mengelola informasi kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu interaksi dengan pasien. Telemedicine dan telehealth memungkinkan interaksi langsung antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan melalui teknologi. Sedangkan Electronic Health Record dan Health Information Exchange tidak menyediakan interaksi secara langsung.
Yang keempat yaitu faktor manusia. Telemedicine dan telehealth memerlukan sumber daya manusia yang berbeda dalam pengoperasiannya, seperti teknis jaringan dan ahli telemedicine. Sedangkan electronic health record dan health information exchange memerlukan sumber daya manusia seperti administrator sistem dan analisis data. Secara keseluruhan, telemedicine dan telehealth dapat dianggap sebagai bentuk spesifik dari sistem informasi kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk membentuk layanan kesehatan jarak jauh. Sedangkan electronic health record dan health information exchange lebih berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.